Evakuasi para korban tanah longsor di Tawangmangu, Jawa Tengah hari ini menemukan 6 jenazah. Ratusan pegawai Pemprov Sulawesi Selatan mogok kerja karena memprotes keputusan pilkada ulang. Selamat petang saudara, saya Aryo Ardi kembali menjumpai Anda dalam Liputan Petang. Dan saudara, selain tanah longsor, beberapa provinsi di tanah air hingga saat ini masih terendam banjir. Dan masih berkaitan dengan cuaca buruk, Liputan Petang hari ini akan kami lengkapi dengan laporan tentang terjadinya gelombang tinggi di sejumlah perairan. Tim evakuasi siang tadi kembali menemukan 3 jenazah di lokasi tanah longsor di Desa Mogol, Tawangmangu, Jawa Tengah. Ketiga korban adalah 2 anak laki-laki dan ibunya yang terperangkap di dalam rumah. Jumlah korban tewas dalam bencana ini terakhir mencapai 67 orang dan baru 37 orang yang ditemukan. Jenazah 2 orang anak berusia 4 dan 11 tahun beserta ibunya adalah jenazah ke-6 yang ditemukan tim SAR hingga siang tadi. Posisi para korban berada di bawah puing rumah mereka yang hancur diterjang tanah longsor. Ketiganya langsung dikebumikan di pemakaman setempat. Tim evakuasi saat ini terus melakukan pencarian meskipun dengan peralatan terbatas. Dan sama seperti kemarin, pencarian hari ini dijadwalkan baru akan berhenti sekitar pukul 18 saat keadaan sudah gelap. Dan saudara, untuk mendapatkan perkembangan terbaru dari lokasi longsor di Tawangmangu, kami ajak Anda bergabung dengan tim siaran luar kami di sana untuk menemui Nastiti Lestari. Nastiti, apakah sudah ada korban lagi yang ditemukan oleh tim SAR? Ya, Aryo, setelah siang tadi warga dan tim evakuasi menemukan 3 warga yang merupakan satu keluarga tertimbun di Desa Mogol, sore ini kembali ditemukan 6 jenazah. Dan satu kabar yang cukup menggembirakan bahwa 1 unit alat berat berhasil didatangkan ke lokasi kejadian. Cukup rumitnya atau sempitnya medan menuju ke lokasi membuat alat berat tadi harus dinaikkan ke sebuah truk untuk sampai ke lokasi. Warga sendiri sangat antusias dan semangat mereka kembali mengebu untuk setelah didatangkannya alat berat ini. Ini artinya usaha mereka untuk terus menggali kerabat atau keluarga mereka yang masih kemungkinan tertimbun di Desa Mogol akan segera ditemukan. Aryo. Ya, Bupati Karanganyar mengatakan bahwa longsor terjadi akibat warga di sana menanam tanaman yang akarnya tidak kuat untuk menahan longsoran tanah. Apakah alasan tersebut menjadi alasan satu-satunya penyebab terjadi longsor ataukah ada alasan lainnya, Nastiti? Memang itu yang hingga saat ini menjadi alasan satu-satunya penyebab terjadinya longsor selain curah hujan mungkin yang memang sangat tinggi selama 4 hari berturut-turut di wilayah Tawangmangu. Anda tahu Tawangmangu adalah terdiri dari lereng-lereng perbukitan di Gunung Lawu, di mana lerengnya sendiri sangat curam, Aryo, sehingga warga dihimbau untuk tetap melestarikan tanaman keras yang memang ditanam di lereng pegunungan. Namun selama 10 tahun belakangan mereka mengganti tanaman-tanaman keras itu menjadi tanaman musiman atau tanaman palawija seperti jagung dan ketela pohon untuk mereka tanam. Itu yang membuat tanah di sini menjadi semakin rentan. Dan untuk lengkapnya tadi saya sudah mewawancarai Gatot Sudrajat, ahli geologi dari Departemen ESDM. Berikut wawancara saya dengan Gatot selengkapnya. Adalah curah hujan, kemudian kemiringan lereng yang terjal, dan juga saya lihat ada alih fungsi lahan di situ. Jadi alih fungsi lahan dari tanaman keras menjadi tanaman semusim atau... Ya, Aryo. Nah, Siti, kami juga tahu bahwasanya lokasi longsor berada di tebing atau di lereng Gunung Lawu. Tapi sebenarnya seperti apa persisnya kondisi sehingga menyebabkan alat evakuasi sulit untuk masuk ke lokasi? Ya, tidak hujan saja,
untuk menuju ke atau akses menuju ke lokasi kejadian sudah cukup sulit dan berbahaya. Apalagi jika kondisi hujan seperti saat ini, jalanan menjadi semakin licin. Dan Aryo, untuk menggambarkan betapa sulitnya medan yang ditempuh untuk menuju ke lokasi, rekan saya Anastasia Putri akan menggambarkannya untuk Anda. Sangat curam. Ini adalah jalan untuk menuju ke lokasi bencana longsor, tepatnya di Desa Mogol, Kecamatan Tawangmangu. Dan sekarang saya akan coba jalan ke sana. Ya, inilah saudara, kalau musim hujan tiba akan semakin sulit kita menuju ke lokasi bencana longsor. Dan ini sebagian dari mereka baru saja pulang dari lokasi kejadian. Mereka terlihat sangat kotor karena banyak sekali lumpur-lumpur yang menempel. Dan ini pertanda di sana sangat licin. Capek, Mas? Capek banget, Pak. Capek? Ya. Udah biasa? Udah biasa, Pak. Nah, ini kalau Ibu gimana, Bu? Capek nggak, Bu? Capek? Capek sekali. Kenapa? Nah, tadi kan ikut masak, jalannya jauh, jalan kaki terus. Dah ya, Bu ya? Saudara, tidak hanya orang-orang yang kesulitan untuk menaiki ke Desa Mogol, tetapi mobil-mobil ini juga cukup sulit rupanya untuk menaiki tanjakan yang cukup curam, dan terpaksa mereka harus antri berjajaran di belakang ini untuk bisa naik ke atas. Bahkan ada juga sebagian yang terpaksa harus didorong. Tidak heran jika alat-alat berat pun sulit untuk masuk ke lokasi bencana longsor. Ya, setelah melewati jalan yang menanjak dan menurun, akhirnya kami sampai juga di lokasi ini. Ya, semoga apa yang digambarkan oleh Putri tadi cukup merepresentasikan betapa sulitnya medan yang harus ditempuh oleh tim evakuasi menuju ke lokasi kejadian. Aryo. Baik, Nastiti Lestari, terima kasih atas laporan Anda dari Kecamatan Tawangmangu, Jawa Tengah. Dan saudara, Badan SAR Nasional menyatakan longsor yang terjadi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah setidaknya telah menewaskan 67 orang, tetapi baru 37 jenazah yang ditemukan. Sulitnya lokasi serta minimnya peralatan membuat evakuasi sulit untuk dilakukan. Hancur tertimbun tanah longsor. Inilah gambaran di beberapa desa di Kecamatan Tawangmangu. Struktur tanah di Desa Lodoksari ini misalnya tidak mampu menahan derasnya hujan yang berlangsung dari Selasa sore hingga dini hari. Dalam sekejap, 13 rumah terbenam dalam longsoran tanah. Kejadian serupa terjadi di beberapa desa lain di Kecamatan Tawangmangu. 37 orang dinyatakan tewas di Kecamatan Tawangmangu yang sebagian besar desanya terletak di lereng Gunung Lawu. Di 8 kecamatan lain, yaitu Kecamatan Ngaryoso 3 korban, Jatiyoso 5 orang, Kecamatan Jumapolo 8 korban, Karangpandan dan Jatan masing-masing 1 korban. Matasih 4 orang, Kecamatan Kerjo 5 korban, dan di Jenawi 3 orang tewas. Warga masyarakat dibantu aparat TNI bergotong royong mencari korban dengan peralatan seadanya. Pekatnya malam juga membuat proses evakuasi dihentikan sementara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun langsung reaktif. Menteri Dalam Negeri Mardianto pun diutus langsung ke lokasi bencana. Beliau sangat percaya dengan apa yang di lapangan. Dengan pesan tetap lakukan dengan tekun, jangan menyerah. Tidak kenal menyerah memang. Evakuasi terus dilanjutkan walau minim peralatan. Bencana longsor tidak hanya menelan korban jiwa, longsor juga telah memutus jalur utama Solo Tawangmangu. Bantuan kesehatan dan makanan sudah mulai berdatangan. Pemda Karanganyar memastikan para pengungsi dan korban akan mendapatkan bantuan. Ya, bantuan terutama ya kesehatan, makanan. Yang penting kami masyarakat yang diungsikan sehat, yang masyarakat diungsikan adalah tidak sedih lagi. Dan ini memang jenis makanannya pun kami kendalikan. Semua dokter ada di dapur umum dan harus cek semuanya. Proses evakuasi masih terus dilakukan. Badan SAR Nasional menyatakan sampai petang ini jumlah korban yang tewas 67 orang, tetapi 30 jenazah masih dalam proses pencarian.
Tim Liputan 6 melaporkan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Tanah longsor juga terjadi di bagian lainnya di lereng Gunung Lawu, tepatnya di daerah Magetan, Jawa Timur. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun 6 rumah warga rusak tertimpa longsoran. Tanah longsor terjadi di desa Wonomulyo, Poncol, Magetan, Jawa Timur. Hujan deras sejak kemarin petang menyebabkan tebing di atas rumah warga ambrol. 6 rumah rusak, 2 diantaranya telah rata dengan tanah. Dinding ruang kelas sekolah dasar setempat juga roboh. Hujan deras juga melongsorkan sejumlah badan jalan sehingga para pengguna jalan harus berhati-hati melewati jalan licin dan menanjak tajam. Tebing setinggi 100 meter di Desa Bedono, Kabupaten Semarang juga longsor sehingga arus lalu lintas dari Yogyakarta menuju Semarang dan arah sebaliknya sempat terhambat. Meskipun arus lalu lintas mulai normal, tetapi masih dijumpai beberapa pohon tumbang yang masih menggantung di bibir tebing. Para pengendara yang melewati kawasan ini diminta untuk lebih berhati-hati lagi. Saudara, longsor memang terjadi secara mendadak. Bahkan kecepatan longsoran menurut perhitungan ahli geoteknik bisa mencapai puluhan kilometer per jamnya. Sebuah video yang beredar di internet berikut ini mungkin bisa menggambarkan kepada Anda betapa cepatnya sebuah longsoran terjadi sehingga sulit untuk menghindar. Inilah gambaran sebuah longsor yang terjadi di Jepang beberapa waktu yang lalu. Sulit untuk membayangkan seseorang bisa selamat di daerah yang terkena longsoran seperti ini. Namun sebelum bencana terjadi, Anda bisa mengenali beberapa tanda-tanda sebelum longsor terjadi, terutama jika terjadinya rembesan air pada lereng. Anda juga harus waspada pada saat curah hujan yang tinggi pada waktu yang lama. Jika kondisi tersebut terjadi, jalan terbaik adalah segera mengungsi ke tempat yang aman karena longsor bisa terjadi sewaktu-waktu.